Halo sahabatku semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian merasa kalau dunia geopolitik itu ibarat drama seru penuh tikungan tak terduga? Nah, di video kali ini, kita bakal membahas secara mendalam berita yang lagi panas banget. Panama, sebuah negara kecil di jantung Amerika Latin, tiba-tiba cabut dari proyek raksasa China Belt and Road Initiative. BRI. Bayangin, negara yang pernah dihujani investasi miliaran dolar ini mendadak berkata, "Cukup, kita nggak mau lagi." Jadi apakah ini langkah nekat Panama untuk meraih kedaulatan ekonomi? Atau sebenarnya ada ulah tangan Amerika yang main kotor? Yuk, kita kulik bareng-bareng. Cerita ini dimulai pada November 2017. Saat itu Panama jadi negara Amerika Latin pertama yang bergabung dengan proyek ambisius BRI China. Dengan bergabungnya Panama, banyak proyek infrastruktur dijanjikan, mulai dari pembangunan jalan raya, pelabuhan modern, sampai jalur kereta api yang katanya bakal membawa perekonomian ke level baru. Tentunya proyek-proyek ini terlihat seperti hadiah istimewa yang bisa mengubah wajah negara. Namun seiring berjalannya waktu, rakyat dan pemerintah mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kita dapatkan dari kerjasama ini? Presiden Panama, José Raúl Mulino, yang juga dikenal sebagai sosok yang berani dan tegas, dalam sebuah konferensi pers mengungkapkan keraguannya. Saya nggak tahu apa tujuan sebenarnya perjanjian ini. Selama bertahun-tahun, apa yang telah diberikan kepada Panama? Di mana manfaat besar yang pernah dijanjikan? Pertanyaan ini mengguncang banyak pihak. Ternyata meskipun aliran investasi besar-besaran masuk, manfaat nyata bagi perekonomian rakyat Panama masih diragukan. Dari sudut pandang Mulino, banyak kontrak dan konsesi yang malah membuat negara ini terjebak dalam hubungan yang berat sebelah sehingga mengancam kedaulatan nasional. Keputusan untuk keluar dari BRI kemudian muncul setelah melalui pertimbangan panjang. Panama mulai menyadari bahwa meskipun proyek-proyek infrastruktur itu menggiurkan, ada beban dan risiko besar yang harus ditanggung. Bayangkan saja, investasi asing yang masuk seringkali datang dengan persyaratan yang ketat, membuat negara kecil ini harus tunduk pada kepentingan luar. Di tengah kegalauan ini, Panama akhirnya mengambil langkah berani, memutuskan hubungan dengan BRI. Keputusan ini pun langsung menggemparkan bukan hanya dunia Amerika Latin, tetapi juga Washington dan Beijing. Begitu berita tentang cabutnya Panama dari BRI menyebar, respons datang bertubi-tubi. Di satu sisi, Amerika Serikat langsung menyambut baik keputusan ini. Keputusan ini sebenarnya diambil setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, datang ke Panama dan dinilai sebagai imbas dari tekanan Amerika Serikat. Marco Rubio, dengan nada penuh peringatan, mendesak agar pemerintah Panama segera mengurangi pengaruh China, terutama yang berkaitan dengan terusan Panama. Terusan yang bukan hanya menjadi jalur penghubung antara dua samudra, tetapi juga menjadi nadi perdagangan dunia dengan sekitar 6% perdagangan maritim global yang melaluinya. Rubio menegaskan, investasi China di pelabuhan dan infrastruktur Panama bisa jadi ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika. Kita nggak bisa membiarkan kekuatan asing, terutama China, menguasai jalur strategis ini. Tidak ketinggalan, Presiden Amerika, Donald Trump, juga menyuarakan keprihatinannya. Dalam berbagai pidatonya, Trump menekankan pentingnya mengamankan terusan Panama dan mempertahankan dominasi dolar Amerika. Bahkan, ada desas-desus bahwa Trump siap menggunakan langkah-langkah tegas, termasuk pemberian tarif tinggi kepada negara-negara yang dianggap mendukung mata uang saingan. Hal ini menggambarkan betapa panasnya persaingan antara dua raksasa dunia, Amerika dan China, yang saling berebut pengaruh di panggung global. Di sisi lain, reaksi dari Beijing pun nggak kalah heboh. Asisten Menteri Luar Negeri China segera mengambil langkah diplomatik dengan memanggil Duta Besar Panama untuk menyampaikan protes resmi. Kami sangat menyayangkan adanya tekanan dan intervensi asing dalam keputusan internal Panama. BRI telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat Panama. Ujarnya tegas. Menurut Beijing, keputusan Panama untuk keluar dari proyek tersebut justru mencerminkan adanya ulah tangan pihak luar, yakni Amerika,
yang berusaha merusak hubungan ekonomi dan politik antara China dan Panama. Intervensi Amerika merupakan upaya untuk menjaga agar pengaruh China di kawasan strategis seperti terusan Panama tidak semakin meluas. Nah, disinilah kita sampai di titik pertanyaan besar. Apakah langkah Panama benar-benar merupakan bentuk kedaulatan nasional yang berani? Atau mungkinkah negara ini justru menjadi korban permainan politik besar antara dua kekuatan global? Di satu sisi, Panama mencoba merebut kembali kendali atas jalur strategisnya. Di sisi lain, tekanan dari Amerika yang selama ini menjadi kekuatan dominan di kawasan ini membuat langkah tersebut syarat dengan risiko. Bagaimana jika alih-alih mendapatkan kemerdekaan ekonomi, Panama justru terperangkap dalam persaingan yang lebih sengit dan berbahaya? Mari kita gali lebih dalam. Dalam konteks hubungan internasional, setiap keputusan pasti membawa konsekuensi jangka panjang. Panama, dengan sejarah panjang hubungannya bersama Amerika dan fakta bahwa negara ini menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang utama, tentu memiliki alasan kuat untuk tetap menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan besar. Namun di balik itu, terdapat ketakutan bahwa dengan mengurangi keterlibatan dalam proyek BRI, Panama bisa kehilangan akses ke investasi penting yang telah lama menjadi tumpuan pembangunan infrastrukturnya. Apakah langkah ini adalah bagian dari strategi rahasia Amerika untuk memastikan bahwa setiap negara di kawasan ini tetap berada dalam lingkaran pengaruh mereka? Inilah yang membuat cerita ini semakin menarik. Satu hal yang pasti, dinamika di balik keputusan Panama membuka babak baru dalam persaingan geopolitik global. Amerika Serikat dengan segala kekuatan dan pengaruhnya tampak bersiap untuk melangkah lebih jauh jika diperlukan. Dalam beberapa kesempatan, pejabat tinggi Amerika bahkan mengisyaratkan bahwa jika Panama tidak segera mengambil langkah konkret untuk mengurangi pengaruh China, tindakan militer atau sanksi ekonomi tidak bisa dikesampingkan. Tentu saja, ancaman semacam ini menggambarkan betapa pentingnya peran terusan Panama bagi keamanan dan ekonomi global. Sementara itu, pihak China mencoba menenangkan situasi dengan menegaskan bahwa BRI adalah program yang membawa keuntungan bersama dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Duta Besar China untuk Panama, Xu Shuiyuan, menyampaikan bahwa China tidak pernah datang untuk membawa ancaman, melainkan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Kami percaya jika Panama dapat melihat manfaat nyata dari kerjasama ini, maka tekanan asing seperti yang dilakukan Amerika hanyalah bentuk intervensi yang tidak sepatutnya, ujarnya. Namun retorika seperti ini justru semakin memanaskan situasi, karena di balik kata-kata tersebut, terselip keyakinan bahwa setiap negara harus berhati-hati agar tidak terperangkap dalam permainan politik besar yang melibatkan kekuatan super. Kita juga nggak bisa menutup mata dari fakta bahwa terusan Panama sendiri merupakan salah satu aset paling strategis di dunia. Dengan peranannya sebagai jalur utama perdagangan, terusan ini telah lama menjadi incaran berbagai negara yang ingin mengontrol arus perdagangan global. Tidak heran jika kedua kekuatan besar, Amerika dan China, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pengaruh di sana. Amerika dengan segala kekuatan militernya dan tradisi dominasi ekonomi, sedangkan China menggunakan strategi investasi dan diplomasi ekonomi melalui BRI. Di tengah persaingan ini, Panama, sebagai negara yang posisinya sangat strategis, harus pintar-pintar menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan tekanan eksternal. Dalam proses pengambilan keputusannya, Presiden Mulino menyatakan bahwa audit menyeluruh terhadap semua proyek infrastruktur adalah langkah yang wajib dilakukan. Sebagai pemimpin yang menghormati hukum, saya nggak akan membiarkan kontrak atau konsesi dijalankan secara sewenang-wenang. Jika ada pelanggaran atau ancaman ekonomi dari pihak luar, kita harus segera bertindak tegas, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Panama berusaha membuka jalan bagi transparansi dan kemandirian dalam kebijakan pembangunan nasional. Namun, di balik itu semua, ada kekhawatiran bahwa tanpa dukungan dari investasi asing, negara ini bisa kehilangan momentum dalam upaya pembangunan infrastruktur yang telah lama direncanakan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa langkah Panama merupakan bentuk keberanian dan kedaulatan nasional?
Atau justru ini adalah strategi yang akan membuat mereka semakin terperangkap dalam permainan geopolitik antara Amerika dan China? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.